channel masih bersama saya Sifatina, dan pada kesempatan ini saya akan membahas tentang persamaan akuntansi dan laporan keuangan. Hampir setiap perusahaan memiliki aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan liabilitas dan ekuitas pemilik adalah hak atau klaim atas sumber daya tersebut. Klaim terhadap kreditor disebut liabilitas, sedangkan klaim dari pemilik disebut ekuitas. Kita dapat menyatakan hubungan antara aset, liabilitas, dan ekuitas dalam persamaan berikut, yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Hubungan tersebut dikenal dengan istilah persamaan dasar akuntansi. Aset harus sama dengan liabilitas plus ekuitas. Persamaan akuntansi berlaku untuk semua entitas ekonomi, terlepas dari ukuran, jenis, atau bentuk badan usaha lainnya. Persamaan akuntansi ini berlaku untuk perusahaan kecil yang dimiliki oleh perseorangan seperti warung kelontong, dan juga berlaku untuk perusahaan besar seperti Bank Mandiri misalnya, atau PT Indofood dan lain sebagainya. Persamaan akuntansi menjadi kerangka yang mendasari pencatatan dan peringkasan kejadian ekonomi. Yang pertama dari persamaan akuntansi adalah aset. Aset atau biasa disebut juga dengan harta adalah sumber daya atau resource yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Aset ini menyediakan jasa atau manfaat di masa depan. Contoh dari aset adalah kas, persediaan, peralatan, dan masih banyak lagi. Liabilitas atau biasa disebut juga dengan hutang adalah klaim atau hak yang dimiliki kreditor atas aset perusahaan. Liabilitas ini bisa berupa utang atau kewajiban untuk membayar. Kreditor adalah pihak yang harus dibayar. Sedangkan contoh dari liabilitas adalah utang usaha, pinjaman, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah ekuitas. Ekuitas disebut juga dengan ekuitas residual. Contoh dari ekuitas seperti modal saham dan saldo laba. Dalam perusahaan perseorangan atau persekutuan, ekuitas ini biasanya mengacu langsung pada nama pemiliknya, seperti misalnya modal ini, atau modal maher, modal iis, dan lain sebagainya. Elemen ekuitas ini bisa dibagi menjadi 4 subelemen. Yang pertama, investasi oleh pemilik atau pemegang saham jika berbadan hukum perseorangan, dividen kepada pemegang saham, pendapatan, dan juga beban. Pendapatan atau revenue berasal dari aktivitas-aktivitas bisnis yang dilakukan dalam rangka menghasilkan laba. Contohnya, sebuah universitas di mana sumber pendapatannya adalah dari uang kuliah mahasiswa, atau sebuah perusahaan retail yang sumber pendapatannya dari penjualan tunai yang dilakukan kepada customer-nya. Pendapatan ini pada umumnya berasal dari penjualan barang dagangan, penyerahan jasa, penyewaan aset, pemberian pinjaman, dan seterusnya. Beban atau expense adalah biaya aset yang telah dikonsumsi atau jasa yang telah digunakan dalam proses memperoleh pendapatan. Beban yang umumnya terjadi adalah beban gaji, beban sewa, beban listrik, air, telepon, atau biasa disebut juga dengan beban utilitas, beban pajak, dan masih banyak lagi. Kemudian dividen. Dividen adalah pembagian kas atau aset-aset lainnya kepada pemegang saham. Dalam perusahaan perseorangan, dividen ini biasanya disebut dengan FIFO. Dividen akan mengurangi saldo laba, dan FIFO bukan merupakan beban, sehingga FIFO ini tidak akan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi. Selanjutnya adalah transaksi.
Transaksi adalah kejadian-kejadian ekonomi yang dialami perusahaan yang dicatat oleh akuntan. Transaksi bisa bersifat eksternal maupun bisa bersifat internal. Yang dimaksud dengan transaksi eksternal adalah transaksi antara perusahaan dan pihak luar. Misalnya, penjualan barang dagangan, penyerahan jasa kepada customer, atau pembelian perlengkapan dari pemasok. Kemudian transaksi internal, yaitu transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Contohnya adalah pemindahan bahan baku dari gudang ke bagian produksi. Kemudian transaksi penyesuaian akhir tahun, atau transaksi koreksi kesalahan. Tidak semua aktivitas bisnis merupakan transaksi yang harus direkam dalam sistem akuntansi. Setiap transaksi ini memiliki pengaruh ganda terhadap persamaan akuntansi. Sebagaimana yang terlihat dalam slide berikut ini, ada ketiga jenis kejadian bisnis. Yang pertama adalah pembelian komputer, yang kedua adalah membahas mengenai desain produk, dan yang ketiga adalah membayar sewa. Dari ketiga transaksi tersebut, membahas desain produk dengan customer bukan merupakan transaksi akuntansi atau tidak mempengaruhi persamaan akuntansi. Sedangkan membeli komputer dan membayar sewa merupakan transaksi yang mempengaruhi persamaan akuntansi. Pembelian komputer berarti perusahaan menerima aset berupa peralatan komputer dan menyerahkan kas berupa uang kepada pemasok. Pembayaran sewa berarti perusahaan memperoleh manfaat dari suatu yang kita sewa, misalnya gedung atau tanah, dan pada saat yang sama kita juga menyerahkan kas berupa uang kepada pemilik aset yang kita sewa. Untuk maksud ini, kita akan memperluas persamaan dasar akuntansi yang akan memungkinkan kita menunjukkan dampak transaksi terhadap ekuitas. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, ekuitas terdiri dari dua bagian, yaitu modal pemilik dan saldo laba. Dalam perusahaan perseroan, modal pemilik disebut saham biasa. Saham biasa akan bertambah ketika perusahaan menerbitkan saham kepada pemegang saham untuk memperoleh tambahan modal, misalnya berupa kas. Saldo laba akan terpengaruh jika perusahaan memperoleh pendapatan, menimbulkan beban, dan membayar dividen. Untuk memberikan contoh mengenai analisis transaksi, kita akan menggunakan sebuah perusahaan pemrograman komputer yang bernama SoftBank. Pada bulan pertama mereka beroperasi. Pada transaksi pertama, Ray dan Barbaradil memutuskan untuk membuka jasa pemrograman komputer yang diberi nama SoftBank. Pada tanggal 1 September 2011, mereka menginvestasikan uang tunai sebesar $15.000 dan menjadi pemegang saham SoftBank. Pengaruh transaksi ini terhadap persamaan akuntansi adalah aset berupa kas akan bertambah sebesar $15.000, kemudian ekuitas berupa saham akan bertambah besar sebesar $15.000. 15.000 di sisi kiri dan 15.000 di sisi kanan. Kemudian transaksi kedua, sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya, SoftBank membeli tunai peralatan komputer seharga $7.000. Pengaruh transaksi ini terhadap persamaan akuntansi bisa digambarkan sebagai berikut. Old balance yang dimaksud di sini adalah saldo lama dan new balance adalah saldo baru atau saldo yang sudah disesuaikan dengan transaksi yang terjadi. Dalam transaksi kedua ini, old balance pada kas akan sebesar $15.000 akan dikurangkan dengan $7.000 karena membeli peralatan komputer secara tunai. Sehingga saldo pada new balance adalah sebesar $8.000.
saldo peralatan akan bertambah sebesar 7.000 dolar. On balance pada saham biasa sebesar 15.000 dolar tidak akan terpengaruh dengan adanya transaksi di atas, sehingga new balance sama dengan 15.000 dolar. Di sini kita bisa melihat bahwa kedua sisi persamaan memiliki saldo yang seimbang atau balance, yaitu sebesar 15.000 dolar. Pada transaksi ketiga, SoftBank membeli secara kredit kertas dan DVD kosong dengan harga total 1.600 dolar dari Atma Supply Company yang diperkirakan baru akan habis beberapa bulan mendatang. Pengaruh transaksi ini terhadap persamaan akuntansi bisa digambarkan sebagai berikut. Aset berupa perlengkapan akan bertambah sebesar 1.600 dolar dan liabilitas berupa utang usaha akan bertambah sebesar 1.600 dolar juga. Dari sini kita bisa lihat bahwa sisi kanan dan sisi kiri tetap seimbang atau balance, yaitu sebesar 16.600 dolar. Pada transaksi keempat, SoftBank menerima uang tunai sejumlah 1.200 dolar dari customer atas jasa pemrograman yang telah diserahkan. Pengaruh transaksi ini terhadap persamaan akuntansi bisa digambarkan sebagai berikut. Aset berupa kas akan bertambah sebesar 1.200 dolar dan ekuitas berupa pendapatan akan bertambah sebesar 1.200 dolar juga. Bisa dilihat dalam persamaan ini bahwa jumlah sisi kiri persamaan sama dengan jumlah sisi kanan persamaan, yaitu jumlah sisi kiri persamaan terdiri dari kas sebesar 9.200 dolar, perlengkapan sebesar 1.600 dolar, peralatan sebesar 7.000 dolar. Maka dijumlahkan hasilnya adalah 17.800 dolar. Jumlah sisi kanan pun juga demikian, yaitu hutang usaha sebesar 1.600 dolar ditambah dengan saham biasa sebesar 15.000 dolar ditambah dengan pendapatan sebesar 1.200 dolar. Jumlahnya tetap sama, yaitu 17.800 dolar. Pada transaksi kelima, SoftBank menerima faktur tagihan senilai 250 dolar dari Daily News untuk iklan yang telah dimuat, tetapi pembayarannya baru akan dilakukan di kemudian hari. Pengaruh transaksi ini terhadap persamaan akuntansi adalah sebagai berikut. Liabilitas berupa hutang usaha akan bertambah sebesar 250 dolar, sedangkan ekuitas akan berkurang sebesar 250 dolar karena timbulnya beban. Kemudian kita lihat pada sisi kiri dan sisi kanannya. Masih tetap sama, yaitu sebesar 17.800 dolar dan sisi kanan juga masih 17.800 dolar. Pada transaksi ke-6, SoftBank menyerahkan jasa pemrograman seharga 3.500 dolar kepada customer. Perusahaan menerima uang tunai sejumlah 1.500 dolar dari customer dan sisanya sebesar 2.000 dolar dibuatkan faktur tagihan yang akan dibayar kemudian hari. Saya ulang lagi, perusahaan menerima uang tunai sejumlah 1.500 dolar dari customer dan sisanya sebesar 2.000 dolar dibuatkan faktur tagihan yang akan dibayar kemudian hari. Pengaruh transaksi ini terhadap persamaan akuntansi bisa digambarkan sebagai berikut, yaitu pada aset berupa kas akan bertambah sebesar 1.500 dolar dan aset berupa piutang usaha akan bertambah sebesar 2.000 dolar. Kemudian ekuitas akan bertambah sebesar 3.500 dolar karena adanya pendapatan. Kemudian kita cek lagi antara sisi kanan dan sisi kirinya, yaitu tetap sama 21.300 dolar sisi kiri dan 21.300 dolar pada sisi kanan. 21.300 pada sisi kiri berasal dari kas sebesar 10.700 dolar ditambah dengan
piutang usaha sebesar $2.000, kemudian ditambah lagi dengan perlengkapan sebesar $1.600 dan perawatan sebesar $7.000. Sedangkan pada sisi kanan, yaitu hutang usaha sebesar $1.850 akan ditambah dengan saham biasa sebesar $15.000 dan pendapatan sebesar $4.700 itu berasal dari 1.200 ditambahkan dengan 3.500, kemudian akan dikurangkan dengan beban sebesar $250, yaitu tetap sama 21.300 dan 21.300. Transaksi selanjutnya, transaksi ke-7, SoftBuy membayar biaya berikut untuk bulan September secara tunai, yaitu sewa tempat sebesar $600, gaji karyawan sebesar $900, dan utilitas sebesar $200. Pengaruh transaksi ini terhadap persamaan akuntansi bisa digambarkan sebagai berikut, yaitu ekuitas akan berkurang dengan adanya beban sebesar $600, $900, dan $200. Kemudian kas akan berkurang juga sebesar $1.700, yaitu hasil dari penambahan $600 ditambah $900 dan ditambah dengan $200. Maka kita cek sisi kanan dan sisi kiri lagi, yaitu di sisi kiri kas menjadi 9.000 karena ada pengurangan sebesar $1.700, kemudian piutang usaha masih tetap 2.000, perlengkapan $1.600 dan perawatan $7.000. Jumlahnya yaitu $19.600. Sisi kanan pun juga demikian, yaitu hutang usaha sebesar $1.850 ditambah dengan saham biasa sebesar $15.000 dan pendapatan sebesar $4.700. Kemudian dikurangkan dengan beban sebesar $1.950 karena terjadi penambahan beban. Maka hasilnya yaitu sebesar $19.600. Sisi kanan dan sisi kiri masih tetap balance. Selanjutnya transaksi ke-8. Pada transaksi ke-8, SoftBuy membayar tagihan kepada Deligius sebesar $250. Pengaruh transaksi ini terhadap persamaan akuntansi bisa digambarkan sebagai berikut. Aset berupa kas akan berkurang sebesar $250 dan liabilitas berupa hutang usaha akan berkurang juga sebesar $250. Di sini kita dapat melihat lagi pada kedua sisi persamaan akuntansi, di sisi kanan dan sisi kirinya masih tetap seimbang atau masih tetap balance, yaitu sebesar $19.350 karena masing-masing mendapat pengurangan sebesar $250. Pada transaksi ke-9, SoftBuy menerima uang tunai sejumlah $600 dari customer atas jasa yang diserahkan dan telah dibuatkan fakturnya dalam transaksi yang ke-6. Pengaruh transaksi ini terhadap persamaan akuntansi bisa digambarkan sebagai berikut. Aset berupa kas akan bertambah sebesar $600. Kemudian aset berupa piutang akan berkurang sebesar $600. Dari sini kita bisa melihat kembali ke persamaan akuntansinya, yaitu sisi kanan dan sisi kiri masih tetap sama, masih tetap seimbang, yaitu sebesar $19.350. Pada transaksi ke-10, Worksewan membayar dividen sejumlah $1.300 secara tunai. Pengaruh transaksi ini terhadap persamaan akuntansi bisa dilihat sebagai berikut. Aset berupa kas akan berkurang sebesar $1.300 dan ekuitas akan berkurang sebesar $1.300 karena adanya dividen. Di sini kita bisa melihat pada kedua sisi persamaan bahwa jumlah dari sisi kanan dan sisi kiri masih tetap seimbang, yaitu sebesar $18.050. Berikut ini merupakan ikhtisar dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SoftBuy selama bulan September.
Dari transaksi-transaksi tersebut, perlu kita ingat kembali 3 komponen dasar persamaan akuntansi. Yang pertama, setiap transaksi dianalisis terkait pengaruhnya terhadap 3 komponen, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Setiap transaksi dianalisis juga terkait pengaruhnya terhadap tipe atau jenis-jenis tertentu dari komponen-komponen dasar tersebut. Yang terakhir, kedua sisi persamaan tetap harus seimbang, yaitu jumlah sisi kiri harus sama dengan jumlah dari sisi kanan. Perusahaan umumnya menyusun 4 laporan keuangan yang diringkas dari data akuntansi. Yang pertama yaitu laporan laba rugi, kemudian laporan saldo laba, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Laporan laba rugi yaitu laporan yang menyajikan pendapatan dan beban serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode waktu tertentu. Laporan saldo laba atau dalam perusahaan perseorangan disebut laporan perubahan modal adalah laporan yang meringkas perubahan saldo laba untuk periode waktu tertentu. Kemudian laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan disebut juga neraca adalah laporan yang menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu. Yang terakhir, yaitu laporan arus kas adalah laporan yang meringkas informasi terkait atas kas masuk atau penerimaan kas dan kas keluar atau pengeluaran kas untuk periode waktu tertentu. Setiap laporan keuangan ini menyediakan atau memberikan data keuangan yang relevan, baik untuk pengguna internal maupun pengguna eksternal. Bentuk sederhana dari laporan laba rugi bisa kita lihat di sini. Laporan laba rugi ini adalah laporan yang melaporkan pendapatan dan beban untuk suatu periode waktu tertentu. Dalam laporan laba rugi biasanya bisa juga mendapat laba bersih atau bisa juga menderita rugi bersih. Laba bersih terjadi apabila pendapatan lebih besar daripada beban. Sedangkan rugi bersih terjadi apabila beban lebih besar daripada pendapatan. Gambar ini menunjukkan keterkaitan antara laporan saldo laba dengan laporan laba rugi. Saldo laba terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen penambah dan komponen pengurang. Komponen yang menambah saldo laba yaitu dari saldo laba awal periode ditambah dengan laba bersih, dan komponen pengurangnya adalah dividen. Saldo laba awal periode sebesar $0 ditambahkan dengan laba bersih yang berasal dari laporan laba rugi sebesar $2.750. Hasilnya adalah $2.750. Saldo laba awal sebesar $0 karena perusahaan software merupakan perusahaan yang baru saja berdiri. Kemudian dari angka tersebut dikurangkan lagi dengan dividen yang berasal dari transaksi ke-10, yaitu sebesar $1.300, sehingga saldo laba akhir periode yaitu sebesar $1.450. Berikut ini merupakan tampilan dari laporan saldo laba. Laporan saldo laba adalah laporan yang menunjukkan sebab-sebab peningkatan atau penurunan laba ditahan selama satu periode. Sedangkan gambar berikut ini merupakan gambar yang menunjukkan keterkaitan antara laporan saldo laba dengan laporan posisi keuangan.
Laporan posisi keuangan dalam bentuk sederhana dapat dilihat dalam gambar berikut ini. Laporan posisi keuangan dibagi menjadi dua bagian, yaitu aset, kemudian liabilitas dan ekuitas. Aset terdiri dari peralatan atau equipment sebesar $7.000, kemudian perlengkapan atau supply sebesar $1.600, piutang usaha atau account receivable sebesar $1.400, kas atau cash sebesar $8.050. Pada umumnya di Indonesia, susunan aset dimulai dari kas, piutang usaha, perlengkapan, kemudian perlengkapan, jadi dibalik. Begitu pula dengan susunan liabilitas dan ekuitas. Liabilitas akan lebih dulu dicatat daripada ekuitas. Liabilitas terdiri dari hutang usaha, kemudian ekuitas terdiri dari modal saham dan juga saldo laba. Total aset harus sama dengan total liabilitas dan ekuitas, yaitu dalam laporan keuangan ini sebesar $18.050. Kemudian selanjutnya terdapat gambar yang menunjukkan keterkaitan antara laporan posisi keuangan dengan laporan arus kas. Jumlah kas yang ada pada laporan posisi keuangan harus sama dengan jumlah kas pada akhir periode laporan arus kas. Kas pada awal periode yang ada pada laporan arus kas sebesar $0 karena perusahaan Softbyte baru menjalankan usaha pada bulan pertama dia beroperasi. Kemudian laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi yang terkait dengan kas keluar atau pembayaran dan kas masuk atau pemasukan kas dalam suatu periode tertentu. Laporan arus kas ini berfungsi untuk menjawab berbagai pertanyaan seperti dari manakah kas itu diperoleh, untuk apa sajakah kas itu digunakan, dan berapa perubahan saldo kas. Laporan arus kas dalam bentuk sederhana dapat dilihat dalam gambar ini. Bisa kita lihat bahwa laporan arus kas dibagi menjadi 3 bagian, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Untuk pemaparan lebih lanjut mengenai komponen-komponen arus kas akan dijelaskan secara lebih terperinci dalam materi tersendiri. Dari paparan materi sejauh ini, kita bisa melihat bahwa tujuan akhir dari proses akuntansi adalah menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan